Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan, terutama kepada peserta, sehingga bisa mempresentasikan laporan aktualisasi ini. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa kebenaran bagi umatnya. Perkenalkan, nama saya Hasra SPDI, Nosis 06, Angkatan 60, Unit Penempatan TK Negeri Pembina Banawa Selatan. Akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Mengoptimalkan Tingkat Capaian Aspek Perkembangan Siswa melalui model pembelajaran kreatif produktif di TK Negeri Pembina Banawa Selatan. Adapun isu yang mendasari saya untuk mengangkat judul tersebut adalah kurang optimalnya capaian aspek perkembangan siswa yang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni 1. Kurangnya tenaga pendidik di sekolah tersebut, 2. Siswa tidak rajin ke sekolah, 3. Kegiatan senam tidak ada, 4. Metode pembelajaran yang kurang menarik. Maka dari itu, untuk memecahkan isu tersebut, saya akan menerapkan model pembelajaran kreatif produktif untuk mengoptimalkan tingkat capaian aspek perkembangan siswa, yang mana model pembelajarannya ini memungkinkan siswa untuk belajar aktif sehingga mampu menghasilkan suatu produk yang kreatif, agar siswa mampu menemukan suatu makna yang bersumber dari pemahaman siswa dari proses kegiatannya atau secara konstruktif. Dan juga model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk ikut andil dalam kegiatan atau berkolaboratif, sehingga semua siswa berkesempatan untuk menyalurkan kemampuannya. Adapun kegiatan aktualisasi saya yaitu 1. Pengadaan alat dan bahan pembelajaran. Tahapan kegiatan pertama, menghadap pimpinan atau kepala sekolah selaku mentor untuk melakukan konsultasi tentang pelaksanaan aktualisasi, sekaligus meminta arahan atau bimbingan. Tahap ini saya lakukan dengan komunikasi via video call, WA, karena beliau tidak berada di tempat. Saya menjelaskan kegiatan-kegiatan saya secara detail, serta memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, untuk mencapai tujuan aktualisasi, yakni meningkatkan capaian aspek perkembangan siswa. Dengan sopan saya menyampaikan maksud dan tujuan saya, apa-apa yang akan saya butuhkan dalam aktualisasi tersebut, dan meminta masukan dan saran beliau agar kegiatan yang akan dilaksanakan bisa berjalan sesuai harapan dan terpapar jelas penggunaannya, sehingga kegiatan bisa selesai sesuai waktu yang direncanakan. Tahap kegiatan 2, pengadaan media pembelajaran. Dalam tahapan ini saya mengumpulkan alat dan bahan untuk media pembelajaran, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dengan melalui identifikasi program atas kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakan, dan biaya yang dibutuhkan. Dan dengan sopan saya meminta dukungan dari kepala sekolah tentang pengadaan alat dan bahan media pembelajaran ini. Adapun tahapan ini adalah mengumpulkan bahan ini agar mempermudah saya untuk mengadakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dan menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan. Dalam pengumpulan bahan dan alat ini saya usahakan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan dan juga bisa menerapkan pemanfaatan sampah daur ulang. Tahapan kegiatan 3 yaitu membuat perangkat pembelajaran, yakni RKH dan penilaian, yang bertujuan untuk proses kegiatan ini bisa terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan dapat dianalisa tingkat capaiannya apakah sudah sesuai indikator atau tidak. Adapun perangkat pembelajaran yakni RKAP, RPPH dan penilaian saya buat dalam seperti ini. Tahap kegiatan 2 yaitu mendekorasi gedung sekolah. Tahap kegiatan pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan pengecetan. Saya melakukan pembelian bahan bersama-sama mentor agar mentor tahu berapa banyak alat dan cat yang dibutuhkan dalam pengecetan ini, dengan menggunakan dana BOP, sehingga kami akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut demi peningkatan mutu sekolah dan mempunyai daya tarik. Tahap kegiatan 2 yaitu pengecetan. Tahapan kegiatan kedua ini adalah menggambar dan melukis di dinding-dinding baik di gedung di dalam ruangan maupun di luar ruangan, agar ruangan atau gedung sekolah tampak cantik dan mempunyai daya tarik. Saya melukis dinding tersebut. Sebelum memulai kegiatan tersebut, saya berdoa semoga apa hasil yang akan buat bisa menghasilkan perubahan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain.
sebagai wujud tanggung jawab saya sebagai tenaga pendidik dalam menjalankan tugas yang harus jeli dan berpikir kreatif dengan inovasi tinggi sebagai guru taman kanak-kanak tanpa menerima imbalan dari kegiatan tersebut, walaupun memerlukan waktu dan tenaga yang banyak agar kegiatan ini bisa selesai dan hasil yang memuaskan. Tahap kegiatan 3 yaitu persiapan kegiatan menggunakan model pembelajaran kreatif produktif. Dalam tahap ini saya menyiapkan alat-alat dan bahan agar tujuan pembelajaran tetap berjalan di tengah kasus COVID-19 bisa tercapai sesuai harapan dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga memungkinkan untuk anak-anak bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan sebagai wujud tanggung jawab saya sebagai pendidik walau melalui sistem daring dengan menggunakan teknologi yang ada sistem penyaluran pembelajaran bisa berjalan lancar dan juga anak tetap bisa belajar karena ada dampak COVID-19 ini dengan memikirkan sendiri tema atau topik yang akan saya berikan kepada mereka dengan menyesuaikan kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini. Adapun kegiatan aktualisasi saya yang ketiga yaitu implementasi kegiatan menggunakan model pembelajaran kreatif produktif. Tahap kegiatan pertama yaitu berdoa sebelum sesudah kegiatan senam setiap hari Sabtu. Kegiatan senam ini selama aktualisasi cuma saya lakukan 1 kali dikarenakan adanya pandemi COVID-19, tapi akan tetap saya terapkan saat proses belajar sudah normal kembali. Tahap kegiatan 2 yaitu menonton video atau mendemonstrasikan pembuatan kertas origami atau karton warna dan mempraktekannya. Di tahapan ini saya mendemonstrasikan pembuatan kertas dan origami dan saya membuat video sendiri, kemudian mengirim video tersebut ke grup WA dan aplikasi Messenger agar anak-anak bisa mengikutinya. Dengan adanya video tutorial yang saya kirimkan diharapkan agar anak-anak bisa dengan mudah membuatnya sehingga menghasilkan sesuatu sesuai harapan. Dalam kegiatan ini akan memancing tingkat daya tangkap anak, minat anak, maka anak-anak akan lebih mudah mengerti dengan sesuatu yang mereka lihat langsung sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, kegiatan yang merupakan kegiatan sederhana tapi tetap bisa meningkatkan aspek-aspek perkembangannya. Tahapan kegiatan 3 yaitu membuat hasil karya menggunakan media barang bekas. Dalam tahapan ini saya menggunakan media barang bekas dan sampah daur ulang. Kemudian saya mendownload video sesuai tema kegiatan, kemudian mendemonstrasikan video tersebut sambil mempraktekkan di depan anak-anak. Saya memanggil beberapa anak-anak sekitar rumah atau sekitar sekolah untuk membuat suatu kreasi bersama. Sebelum memulai kegiatan, kami melakukan kegiatan doa bersama. Dalam kegiatan ini, saya memberikan kebebasan kepada anak untuk menyalurkan bakat mereka. Dengan mendemonstrasikan kegiatan di depan anak akan memancing tingkat daya tangkap, minat anak, rasa penasaran yang akan menimbulkan interaksi tanya jawab, maka anak-anak akan lebih mudah mengerti dengan sesuatu yang mereka lihat langsung. Kegiatan ini diharapkan agar anak-anak bisa lebih memahami suatu pembelajaran dan melatih anak-anak untuk bisa melakukan tugasnya sendiri dan peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dengan kegiatan-kegiatan sederhana tapi tetap bisa meningkatkan aspek-aspek perkembangannya walaupun proses pembelajarannya juga menggunakan media yang sederhana. Tahapan kegiatan 4 yaitu penerapan proses pembelajaran dengan sistem daring atau social distance. Tahapan kegiatan ini saya lakukan dengan metode daring. Saya berusaha mengumpulkan semua kontak orang tua siswa agar semua siswa terjangkau dalam pemberian informasi sehingga walaupun dalam keadaan lockdown anak-anak tetap bisa mendapatkan pelajaran sehingga aspek perkembangannya tetap bisa berjalan sesuai harapan. Dalam kegiatan ini saya memberikan informasi dan tugas yang akan mereka kerjakan. Tahapan kegiatan 4 yaitu penerapan proses pembelajaran dengan sistem daring. Tahap kegiatan ini saya lakukan dengan mengumpulkan semua kontak orang tua siswa agar semua bisa terjangkau dalam pemberian informasi sehingga walaupun dalam keadaan lockdown anak-anak tetap bisa mendapatkan pelajaran sehingga aspek perkembangannya tetap bisa berjalan sesuai harapan. Dalam kegiatan ini saya memberikan informasi dan tugas yang akan mereka kerjakan secara detail dan beberapa penerapan proses ini saya memberikan video di grup kemudian mereka mengikutinya. Adapun kegiatan aktualisasi saya yang keempat yaitu evaluasi. Tahapan kegiatan pertama membuat laporan hasil evaluasi dan melapor ke mentor. Dan ini adalah hasil pengisian penilaiannya.
Tahapan kegiatan 2 yaitu pemberian reward. Pada tahap ini saya menyiapkan reward atau sebuah hadiah yang akan saya berikan kepada siswa yang rajin mengirimkan dokumentasi baik foto maupun video kegiatan dalam melakukan tugas yang saya berikan. Sebagai rasa terima kasih saya terhadap respon mereka dengan penuh semangat dan mengirimkan bukti kegiatan sesuai harapan. Dan dengan adanya pemberian reward ini akan menunjang aktualisasi ini agar bisa tercapai. Dan anak yang rajin melaksanakan tugas dapat mendapatkan penghargaan. Adapun kesimpulan aktualisasi saya yaitu kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan mempunyai efektivitas gagasan dalam pemecahan isu. Penerapan model pembelajaran kreatif produktif sudah sangat efektif dalam memecahkan isu yang mana tingkat capaian aspek perkembangan anak didik di TK Negeri Pembina Selatan yang awalnya sangat rendah yang diakibatkan oleh beberapa faktor, tapi setelah diadakannya aktualisasi ini maka tingkat capaian aspek perkembangan siswa sangat meningkat, baik dari aspek nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa dan seni. Dan juga kegiatan aktualisasi ini mempunyai banyak manfaat bagi unit kerja, yang mana model pembelajaran kreatif produktif ini dapat memberi kontribusi yang baik bagi unit kerja. Dengan adanya kegiatan ini, gedung sekolah yang dari awalnya biasa-biasa saja kini menjadi cantik dan menarik. Anak-anak pun awalnya yang jarang ke sekolah menjadi lebih semangat, rajin, dan merasa betah di sekolah. Selain itu, tingkat pemahaman siswa dalam menerima pelajaran juga sangat meningkat. Hal ini akan mempengaruhi tingkat perkembangannya. Adapun rencana tindak lanjutnya yaitu saya tetap akan menerapkan model pembelajaran ini dengan memandukan metode-metode lain agar peserta dapat memberikan peningkatan mutu lebih maksimal lagi. Selain itu, kegiatan ini tidak hanya memberi manfaat kepada peserta sendiri maupun anak-anak didik, tetapi orang tua, siswa, walaupun masyarakat sekitar sekolah. Karena adanya pemahaman tentang pemanfaatan sampah daur ulang dalam skala sempit, yakni di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan ini akan tetap saya lanjutkan dan menciptakan ide-ide kreatif lainnya untuk menjadikan TK Negeri Pembina Benawa Selatan menjadi sekolah yang penuh hasil kreativitas dengan pemanfaatan barang bekas atau sampah daur ulang. Demikianlah pemaparan aktualisasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.